Tapi kalau penghasilannya udah bisa dipakai untuk membiayai diri kamu, rencana keuangan pasti berubah dong. Jadi antisipasi resiko ini bisa berbentuk Halo Planner, salam kenal, saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di QM Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut ultah QM yang ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang banyak ditanyakan di sosial medianya QM Financial. Let's check it out. Financial Plan. Siapa yang harus membuat rencana keuangan? Menurut aku sih semua orang harus nyiapin ya, terutama yang sudah punya penghasilan. Jadi ukuran itu bukan umur, tapi ukurannya penghasilan. Kalau penghasilannya dirasa masih kecil banget dan baru bisa untuk beli paket data, mungkin belum perlu. Tapi kalau penghasilannya udah bisa dipakai untuk membiayai diri kamu, bayar kos, nyiapin buat listrik, bensin, dan lain-lain, kayaknya udah mulai nih ada yang bisa disiapin supaya punya rencana hidup. Jadi sebetulnya financial plan itu lebih mendekati mengurus apa saja yang harus kita siapin untuk melalui financial life journey kita. Jadi financial plan itu seperti merencanakan hidup. Kalau kayak gini artinya kan semua orang harus punya dong. Apa persiapan membuat rencana keuangan? Persiapan membuat rencana keuangan itu seperti persiapan mau lari maraton. Ini perjalanan yang panjang, bukan jarak tamasya. Jadi yang harus disiapin apa dong? Kesehatan diri dulu nih, aku gak tiba-tiba lari maraton 42 kilo untuk lari sekian jam kan. Maka yang harus kita siapin adalah namanya financial check-up. Mirip-mirip dengan medical check-up, nah si financial check-up ini akan membantu kita untuk melihat data keuangan kita tuh seperti apa. Artinya kita berkaca diri dulu nih, aku tuh sebetulnya punya apa aja, kekuatan keuanganku kayak apa, sehingga tahu yang mau aku ukur untuk bisa mencapai hal-hal yang aku inginkan dalam hidup itu seperti apa. Ternyata ujungnya sih belajar kenal sama diri sendiri dulu yuk. Apa saja komponen rencana keuangan yang baik? Nah, rencana keuangan yang baik akan membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama tentu saja adalah titik berangkat kita dari mana. Si financial check-up itu akan menunjukkan pada kita daftar harta, daftar utang, dan juga data penghasilan pengeluaran. Habis itu kita mesti tahu tujuan kita apa aja. Jadi kita mesti bikin nih definisi tujuan finansial kita apa aja. Kemudian kita juga mesti tahu apa yang harus kita kontribusikan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Dan jangan lupa kita juga mesti menyiapkan namanya proteksi alias asuransi. Jadi ini seperti mau perjalanan jauh, selain kita nyiapin kendaraannya, tapi kita juga nyiapin safety measures-nya mesti kayak apa. Seberapa sering rencana keuangan dibuat? Rencana keuangan biasanya dibuat ketika ada perubahan dalam hidup kita. Misalnya dari single terus menikah, butuh rencana keuangan yang berbeda dong. Kemudian ada punya anak, rencana keuangan pasti berubah dong. Apalagi ya, pada saat kita ternyata butuh review. Review ini artinya mungkin perlu dilakukan setahun sekali, atau seperti waktu pandemi, aku sampai harus bikin review 2 atau 3 kali dalam setahun. Nggak harus sesering itu sih, tapi memang biasanya ngikutin stages of life kita, perubahan dalam hidup kita seperti apa. Bagaimana mengantisipasi risiko pada rencana keuangan? Nah, jangan lupa saat kita punya rencana keuangan, kita udah menyiapkan perjalanan, life happens. Di dalam hidup kita tuh mungkin ada hal-hal kemalangan yang akan menyebabkan financial disaster dalam hidup kita. Jangan sampai jadi disaster. Sehingga ada yang harus kita siapin, yaitu mengantisipasi resiko. Misalnya kalau terjadi sakit gimana, kalau ada kecelakaan gimana, kalau sampai terjadi meninggal itu seperti apa yang harus disiapin. Satu lagi adalah saat kita investasi lalu ternyata investasinya gagal, backupnya apa. Jadi antisipasi resiko ini bisa berbentuk punya asuransi untuk melindungi keluarga kita, tapi bisa juga dengan punya backup cash atau bisa melakukan diversifikasi supaya investasinya nggak cuma di satu produk aja tapi di beberapa produk. Jadi ada produk yang berhasil, ada produk yang biasa aja, ada produk yang mungkin ya ini nggak apa-apa deh risikonya besar. Artinya gini loh, life happens. Gak akan semua perjalanan itu mulus-mulus aja. Udah tahu kayak gitu, ya kita siapin dong perlindungannya mau kayak apa. Hanya buat kamu yang penasaran gimana caranya membuat rencana keuangan yang serba praktis gak pakai ribet. Ayo ikutin, aku punya kelas namanya Blueprint of Your Money bersama kelas-kelas basic lainnya hanya di Financial Clinic FCLS by QM Financial. Daftar di sini, sampai jumpa di kelas.